الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا خصوصا إلى روح المسلمين. هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi berkenaan dengan ta'alum dan istiqomah, bukan sesuatu, bukan barang-barang yang sudah dibuat dunia hukum dilihatnya sulit. Kalau ada yang mengungkapkannya bahwa dunia hukum macam tanggung sandiwara jalankan pelan. Terus di awal tadi kita sudah sebut yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Siapa-siapa yang Allah kehendaki dia jahat, dia ke kiri, maka sesuatu itu tidak bisa dirubah. Dan siapa-siapa yang Allah kehendaki dia ke kanan, dan sesuatu itu tidak akan bisa dirubah. Walaupun sejak jahat kau nak berubahnya, kita itu sudah digariskan jahat, tidak akan bisa sebaliknya juga. Kalau macam itu, tugas kita Allah berikan yang petunjuk itu, kita datangkan tanduk. Sebab manusia itu dia akan mati bersama apa yang dia sukui. Dan dalam kitab kan dikatakan siapa yang cinta sesuatu maka dia akan jadi hamba sesuatu. Jadi tugas kita gini itu, walaupun sudah yahdillahu fala mudhillalah, yang itu tuh kita tidak tahu. Kita harus menunjukkan tanduk. Apakah orang semayang itu tanduknya belum mutlak atau umum? Tanduk itu adalah ngaji. Tanduk. Mudah-mudahan kalau digolongkan ta'alum dan gizi kodim itu baik. Mudah-mudahan sampai mati lah kita ditakdirkan untuk ngaji. Itulah ta'alum dan gizi kodimnya mudah-mudahan. Amin. Karena berkenaan dengan macam itu, mereka kaji begini pun dia takut sampai bangkap di Ka'bah tu, ya Allah jangan ubah, karena bisa berubah tu hal yang mungkin. Nah, tekan kita alhamdulillah ini bisa jadi, bisa lagi kita dah naik haji masih bisa jadi, karena kita wayang atau orang kita juga dalam atau nyambung dari yang kemarin. Dan menurut seorang sufi besar yaitu Syekh Hatim Al-Asam, pernah memasuki negeri Baghdad, Irak sana. Hatim Al-Asam pun berjalan ke negeri Baghdad. Lalu di sana dia berjumpa dengan seseorang, dan seseorang itu nanya kan, oh betul, sesungguhnya
Di sini ada seorang Yahudi telah mengalahkan para ulama. Kata seorang tadi. Lalu beliau tanya, saya akan berbincang-bincang dengannya. Aku nak bercakap dengan dia, nak bermendaria dengan dia. Lalu tak kala orang Yahudi itu telah hadir, datanglah orang Yahudi tadi, dia bertanya kepada Syekh Timal Asam tadi. Katanya tentang perkara apa yang tidak diketahui oleh Allah. Apa benda yang tidak diketahui oleh Allah. Dan tentang perkara apa yang tidak diwujudkan menurut Allah. Dan diadakannya menurut Allah. Dan tentang perkara apa saja yang tidak ada di dalam gudang-gudang perbendaharaan Allah. Dan tentang perkara apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hamba-Nya. 4 pertanyaannya. 1, pertanyaannya itu apa yang ada diketahui Allah. Yang kedua, apa yang ada diadakan Allah. Yang ketiga, apa yang tidak ada dalam gudang-gudang perbendaharaan Allah atau hazanah Allah. Dan yang keempat, tentang apa perkara yang ditanyakan oleh Allah kepada hamba. Terus hati malah sengkau jaga kepada orang Yahudi itu. Jika aku bisa nyawa dari pertanyaan kau itu, apakah kau akan mengakui kebenaran Islam? Fair, we. Kau tidak ngaku kalau kebenaran Islam, kalau aku jawab kok. Kalau tidak, aku cuma mengalami kok. Nanti hasilnya cakap itu. Ayo. Oke. Terus hati malah bertanya. Adapun perkara yang tidak ada diketahui oleh Allah, maka itu adalah sekutunya dan anaknya. Maka Allah tidak mengetahui sekutu baginya dan tidak pula anak, yakni dengan jalan mantap. Maksud situ kok, Allah tidak mengetahui sekutunya kok. Itu kalimatnya. Ya macam mana Allah tidak tahu? Karena sekutu bagi dia itu tidak ada. Nah, kata kemarin sesuatu yang ada dan yang tidak ada itu pun Allah tahu. Iku kok sekutu kok memang tidak ada. Macam mana lah? Karena yang menciptakan seluruh alam itu walaupun debu yang berkembang seko itu Allah nyiptakan. Jadi dari sekutu bagi Allah itu. Jadi Allah tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui di situ kok bukan mengarah kepada Allah tu lolo. Ya mungkin ya ke kalimat itu balik. Allah tidak tahu sekutu bagi dia. Maka tidak ada. Nah, bukan kita pandang kepada syariat yang ada dan yang tidak ada itu Allah tahu. Ya, itu begitu. Karena itu pembahasan daripada sifat kudrat, kok sifat ilmu. Kenapa Allah tidak tahu? Memang tidak ada sekutu, tidak Tuhan selain Tuhan lain selain daripada Allah itu tidak. Mana ada sekutu bagi dia? Dan Allah tidak ada beranak dan tidak diberanakkan. Ya mana orang tahu Allah? Bukannya Tuhan Allah itu lolo dah. Memang dati. Dan ada pun perkara yang tidak ada di sisi Allah, maka hal itu adalah kezaliman. Perkara yang tidak ada di sisi Allah. Ada dan kekiwa perkara yang tidak ada di sisi Allah. Dati. Kalau ada zalim, mati. Allah tidak bersifat zalim. Allah itu maha baik. Barang itu juga yang ketik, yang luput daripada Allah itu dah ketik. Dan ada pun perkara yang tidak ada dalam gudang-gudang perbendaharaan atau hazanah-hazanah Allah, maka hal itu adalah kefakiran. Berarti Allah itu tidak ada kayu, tidak ada oni yang sifatnya kan. Karena tidak ada yang tidak ada di sisi Allah. Sementara tidak ketik. Yang tidak ada di sisi Allah itu tidak ketik.
Macam mana nak katakannya? Aduh. Orang Yahudi kata itu memutakan hal itu yang sifat Allah tu dipandangnya sama dengan makhluk. Ada yang ada bunyuk. Nah, sementara Allah tidak ada macam itu. Dan ada pun perkara yang akan ditanyakan oleh Allah kepada para hambanya, maka hal itu adalah hutang. Perkara yang ditanyakan Allah itu adalah hutang. Berarti nama hutang bersangkutan berarti. Maka Allah menyebut sedekah, zakat dan semacamnya. Karena mengharapkan sesuatu yang Allah telah janjikan kepada mereka dari pahala. Itu disebut hutang. Berarti Allah nak menanyanya tu, kalau kita berjalan lintas, berarti Allah tu nak bagi pahala. Macam mana bagi pahala nanya? Kan ditanya kan, harta kau di dunia kau gunakan untuk apa? Untuk maslahat. Oh iya, pahala. Kalau macam tu, Allah tu kan aku nak nanyanya tidak tahu dah. Prosedurnya macam itu. Karena bahwasanya mereka melakukan sedekah dan semacamnya itu karena mencari pahala atau ridho dari Allah Ta'ala. Dan mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala akan memberi balasan karena janji Allah kepada mereka tanpa keraguan. Setelah dengar itu, orang Yahudi tadi itu masuk Islam. Saat itu juga. Kan kita cara menjawabnya, apa tidak Allah diketahui? Oh, no, yang Allah diketahui. No. Walau wajah dia seorang suci, hati melasong. Asom itu gelap. Dan sah dikatakan, Allah tidak mengetahui bahwasanya dia tersifati dengan sifat-sifat kekurangan. Allah tidak tahu bahwa dia itu sifat kekurangan. Karena Allah memang tidak sifat kekurangan. Kalau dia tahu, berarti Allah itu punya sifat kekurangan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai pribadi para penyembah berhala. Dan mereka menyembah selain daripada Allah. Apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan bagi mereka. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit maupun di bumi? Karena selain daripada Allah, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Sementara bagi orang keyakinan yang penyembah berhala itu juga bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Karena berhala itu ada dua. Satu secara isi. Secara isi itu berhalanya lah patungnya masuk batu secara isi. Yang kedua lagi berhala secara maknawi. Apa itu maknawi? Satu amanah. Diptaling itu adalah 20 kepeliing kan. Ditarik itu udah banyak itu dah 80 batang dah orang pukul dekat Sima Bata tu ada nama ikut lihat itu atau sesuatu ada di kau berhala maknawi. Jadi sebenarnya kau pandangnya sebenarnya orang yang di muka bumi kalau dia tidak diberikan hak terhadap dia, nyatonya dalam ilmu tauhid itu Allah kasih terhadap dia. Kenapa? Kalau kita punya bisa ada prospek untuk mendatangkan berhala maknawi. Kemungkinan saya pribadi masuk salah dari jemaah puasa aman susah debu acuh pandangan dari tauhid. Saking baiknya Allah pada kita, Allah tidak adukan berhala di depan kita.
Sehingga kita tidak menyembahnya. Kalau nggak cukup bagai tidak ada berhala bos nanti. Itu pandangan kepada orang yang tidak punya berhala tadi. Jadi gunanya apa? Jangan bersedih. Tidak ada berhala itu itulah tanda Allah kasih. Kalau macam itu yang ada berhala, usahanya lebih keras. Kalau yang ada berhala itu kenapa? Karena dia tercogok berhala depan dia. Dia harus mentidakkan sementara benar hebat. Yo, di Starling itu 24 link. Di sana penuh. Kau pasang. Yo. Nah, kita tidak tahu kita pribadi yang itu tuh bisa jadi berhala nawi namanya. Bukan berhala disembah, mau selamat tadi kan. Takut hilanglah yang namanya tawakal. Maka tawakal adalah berwakil. Kita berwakil kepada selain daripada Allah ini. Mas aman. Wasnya sebagai atasan amahan. Yakni dan orang-orang musyrik menyembah selain daripada Allah akan benda-benda mati yang tidak mampu untuk memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya. Sedangkan zat yang disembah itu harus bisa menjadi pemberi pahala dan memberi hukuman. Dan mereka berkata, berhala-berhala itu dapat menolong kami dalam sesuatu yang menggelisahkan kami dari berbagai persoalan dunia. Katakanlah wahai makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad, apakah kalian mengabarkan kepada Allah akan sesuatu yang tidak Allah ketahui? Bahwasanya dia memiliki sekutu di langit dan di bumi. Apa sekutunya? Berhala maknawi tadi. Sekutu bagi Allah. Atau jabatan dan lain-lain. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu Allah tidak dapat mengetahui dengannya akan berbagai perkara yang bersifat keseluruhan dan berbagai perkara yang bersifat parsial atau bagian-bagian atau kodiah. Jadi maka dikatakan ilmu Allah itu meliputi. Kalau meliputi itu kalau ya macam daging renang. Renang bumbu itu kan lundu itu meliputi. Ilmu Allah itu meliputi. Meliputi apa? Ala kulli syai', tiap-tiap sesuatu. Oh, selain daripada Allah namanya sesuatu. Maka para ahli filsafat dihukumi kafir. Filsafat, para ahli filsafat orang yang disebut filosof. Jadi ilmu filsafat itu kalau untuk kita tadi itu diharamkan untuk ilmu tauhid. Macam mana ilmu filsafat? Ilmu filsafat itu misalnya dari ngapa depannya nak bulatnya? Tak ada petak. Ngapa tak dibuat sama besar? Ngapa tak dibuat kawat kalau ikut? Ngapa bentuknya macam ni kok? Tak bisa bentuk petak. Itu dari orang filsafat. Perahu tu tajam depan, tajam belakang. Kenapa tak dibuat bulat? Itu dari orang filsafat. Kenapa Allah tu macam tu? Kalau bisa ya Allah tu macam ni. Itu dari orang filsafat. Karena mereka ingkar terhadap ilmu Allah dengan berbagai perkara yang bersifat parsial, bahagian-bahagian atau kodiah-kodiah. Sebagaimana mereka dihukumi kafir dengan sebab ingkar terhadap kemakhlukan alam semesta dan ingkar terhadap pengumpulan jasad-jasad para makhluk di akhirat. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di langit, apa gunung-gunung, dan pohon-pohon, dan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah mengetahui berapa banyak makhluk yang ada di bumi, dari semut, kerikil, pepohonan,
dan dedaunan dan duit di kantong Wahabi itu Tuhan. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit seperti apa yang ada di bumi. Itu juga sama. Dan siapa saja yang menafikan ilmu Allah terhadap berbagai perkara yang parsial, maka dia kafir. Dan ilmu Allah dia mengetahui dengannya akan berbagai perkara sebelum adanya, yakni perkara-perkara itu dan setelah adanya perkara-perkara itu secara global dan secara mendetail. Secara global mana secara ijmal. Allah. Kita nak tunjukkan ilmu kita tu langsung di bawah Allah, langsung kecil. Sengkok tahu tak jumlah rambut di kepala kita berapa? Itu je. Oh banyak amat. Tahu lah jumlah jenggot kita berapa? Berapa lain ada. Situ lah ada tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang tidak ada batas akhir baginya. Seperti berbagai sifat kesempurnaannya dan berbagai hembusan napas para penghuni surga. Maka Allah mengetahui hal itu secara mendetail dan mengetahui bahwasanya hal itu tidak ada batas akhir baginya. Dan terhentinya pengetahuan Allah itu mendetail pada batas akhir. Segala sesuatu sesungguhnya hal itu hanya memperhitungkan kemampuan akal-akal kita. Maka perkara yang gaib itu, yang tidak nampak itu, seperti perkara yang hadir pada hak Allah Ta'ala, maka tidak akan samar baginya perkara yang samar. Dan membagi berbagai perkara kepada yang gaib, yang tidak ada, dan hadir, dan samar, dan jelas. Sesungguhnya hal itu hanya dihubungkan kepada kita. Dan adapun dihubungkan kepada Allah, maka seluruh perkara-perkara itu hadir dan jelas. Jadi di hadapan Allah, dengan ilmu Allah, segala sesuatu itu baik, yang zahir maupun yang gaib, baik punya besar, baik punya kecil, itu tuh tampak jelas di mata Allah. Karena ungkapan ada seorang para sufi katanya, selagi di muka bumi kebenar itu nampak, ya nilai itu gitu. Maksudnya macam mana? Duit yang 10 meter kali 10 meter tinggi susunan itu, tapi masih nampak, itu kecil. Di sisi Allah. Segala sesuatu yang nampak, nah itu emas, intan, permata, segala macam, itu nilai kecil. Karena dipresentasikan orang menyebutkan gambaran kekayaan Allah yang nampak kok dari 1.000%, dari 1.000% misalnya, kan kekayaan Allah itu ada batasnya enggak? Kira-kira yang ditampakkan pada Allah kita kini itu cuma 1% dari 1.000%. Dari 1% kemarin kita kehebatan loh. Tengok gedung-gedung hebat, nengok alat-alat canggih gaduh gitu, nengok orang-orang yang cantik gagah gaduh gitu. Walhal imajinasinya kalau dipresentasikan, hal yang nampak tuh 1.000.000 banding 1. Ya tampak tuh cuma 1. Kita mati-matian ngejar 1 cuma. Dan 1 pun binasa. Apa itu? Yolah dunia yang tampak. Bahwa akhirat itu abadan kekal. Jadi, kau imajinasi 1.000.000 banding 1 tadi. Nah, kita tidak nak ngejar yang 90, saya tahu nyebut atau tidak, kira 1.000.000 uang hekor, jawab apa lah. Sementara orang tu mati-mati ngejar yang sekok, yang tampak, karena tertipu. Masuk lagi, dan kita nikah tu tak tengok, dia tak ada seperti ini tu masuk salon, dalam tengah, namun
Atau dunia itu hijau, menjiwakan. Maka orang yang menjauh nenek-nenek tua tadi adalah orang yang tidak waras. Akunya pangkal daripada kesalahan yang tadi Nabi itu adalah cinta dunia. Cinta dunia kok dari mana yang nampak? Yang cinta dunia kok yang kita pandang kadang secara orang-orang, ialah orang yang kacau terus cinta dunia. Orang yang mengumpulkan harta itu cinta dunia. Dan mutlak tanda daripada cinta dunia itu adalah oke. Kenapa? Kalau oke. Saya punya rokok sebungkus. Saya lagi wak mau sebatang. Berarti rokok sebatang tu bisa dari saya. Judulnya takut habis. Sebenarnya itu enggak. Ya takut habis dah sebenarnya kok. Kok takut berpisah dari saya. Kalau saya cinta jangan. Kalau bagi wak mami, berpisah dari saya. Kalau berpisah saya sedih jadi. Tano kita ngejar daripada 1% no? Dari 1 juta yang 90 ada yang tahu dah yang nyebut tadi kan. Realisasi kesehariannya adalah oke. Setuju. Kenapa tuh? Loke itu adalah pangkal daripada kesalahan. Atau di hubung dunia, loke itu buah daripada hubung dunia. Kok jadi loke? Loke apa? Loke 4 nih. Atau tenaga, ilmu, mu. Loke 4. Jadi konsepnya kan orang makin tua harus makin ngaji. Karena makin tua makin ada ngaji berarti dia sudah loke dengan salah satu. Makanya ngaji itu disuruh wajib. Banyak yang kaitannya kan. Salah satunya loke ada di cerita dunia mati di situ aja. Dan tidak boleh dikatakan mengenai ilmu Allah itu sebagai hal yang diusahakan. Allah nuntut ngaji. Enggak. Allah nak banyak ilmu, Allah ngaji. Apa bubu? Dan tidak pula spontanitas. Elok tahu ilmu darari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ilmu darari? Ilmu darari itu adalah lampu mati. Ya, aku ganti lampu baru. Upaya tidak belajar cara memasak lampu. Ngaji dulu ngeles. Tak lagi. Nengok tu tahulah. Langsung tahulah gitu. Tak sampai ambil tanggung putar. Itu ilmu darari. Bukannya Allah itu mendapat ilmu darari. Dan tidak pula yang perlu pemikiran dan tidak pula tidak perlu pemikiran. Situlah kita mengatakan bahwa kalau seandainya kalam cakap Tuhan itu dari pakai awal dan pakai akhir, berarti Allah itu perlu mikir dulu. Macam kau kayak, Wan, kaji, saya kan mikir dulu tuh. Kaji, Tuhan pergi ke toko, beli di situ ada namanya kopi sekompan. Kan saya nak mikir dulu dan ceritanya. Kan dalam situ maksudnya kalam Allah itu dari depan, dari belakang, dari awal, dari akhir. Jadi kalam Allah itu macam mana? Dah kata mikir di dalam macam mana? Yang terpikir di akal kita tu, macam tu ya. Jadi kan lo ya. Macam tu pula jadi Allah. Macam tu lah jadi ya. Sudah tahu Allah senantiasa cakap sudah disengal. Dah bukan. Oh, ini cakap Allah. Kita mikir kita, yo. Segala sesuatu kita tarik pada makhluk, maka tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal ni aneh. Karena bahwasanya hal-hal itu meniscayokan, didahului ketidaktahuan. Kalau Allah tadi macam tadi pakai Allah ngaji dulu, Allah dapat ilmu daruri spontanitas, apa Allah mikir dulu, pasti hal yang macam itu didahului dengan tidak tahu waktu dulu. Baru tahu. Sedangkan Allah Ta'ala tersucikan jauh daripada hal itu, yakni didahului ketidaktahuan. Dulunya Allah itu tidak pernah paham. Tolong lah. Kalau lama-lama saya paham Allah itu makhluk. Dan ilmu yang diusahakan adalah ilmu yang didapat dengan upaya sadar. Seperti apabila seseorang memejamkan kedua matanya,
Kemudian ia membuka keduanya, lalu dia melihat sesuatu. Dan ilmu yang spontanitas itu diucapkan atas ilmu yang diraih oleh jiwa seorang secara tiba-tiba. Refleks. Dan ilmu yang spontanitas diucapkan juga atas sesuatu ilmu yang dihasilkan dari penelitian uji coba. Dites kalau macam kau, miringnya ubu. Kalau macam kau, kurang ubu juga masih ubu. Kalau macam kau, dites. Seperti mengetahui bahwasanya cahaya bulan itu didapatkan dari cahaya matahari. Karena sesungguhnya hal itu tidak membutuhkan kepada pemikiran, akan tetapi membutuhkan kepada penelitian. Maka sesungguhnya orang yang mengetahui bahwasanya cahaya bulan itu dapat bertambah dan dapat berkurang dengan memperhitungkan jauh bulan itu dari matahari atau dekatnya dari matahari, maka ia akan memastikan dengan hal itu. Dan seperti mengetahui bahwasanya kopi itu dapat mencerdaskan bagi pemahaman. Dia kok kenyuk bagi tahu dah masalah kopi. Istilah itu lalu bahwa kalau pasar itu kalau ada duit aman, belanja pakai duit. Dia kan nyebutnya bahwasanya kita mengetahui kopi itu dapat mencerdaskan pemahaman. Pastilah lamutlah bagi kopi. Maka sesungguhnya hal itu tidak membutuhkan kepada pemikiran, akan tetapi membutuhkan kepada uji coba. Dan ilmu nazari adalah sesuatu ilmu yang diraih dari pemikiran dan pengambilan dalil. Ilmu nazari, ilmu nazar, ilmu berpikir, ialah salah satunya tauhid. Seperti mengetahui wajibnya sifat kudrat bagi Allah. Allah tuh wajib punya sifat kudrat. Wajib ada yang mewajibkannya. Kalau tidak ada kudrat berarti berdosa. Allah aja gitu. Itu butuh pemikiran. Wajib, ya orang wajib. Allah tuh wajib punya sifat kudrat. Dan ilmu daruri itu diucapkan atas sesuatu ilmu yang menyertai keterpaksaan seperti ilmu yang didapat dengan sebab ancaman dan pemukulan. Misalnya telah berkata Imam Al-Ghazali dengan Bahar Rajasnya, ilmu Tuhan yang Maha Esa lagi kokoh berdiri. Tidaklah seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Karena bahwasanya ilmu Tuhan tidak memiliki permulaan. Awalnya Tuhan mau kepada waktu itu dia tuh pernah duduk itu. Ya. Dan tidak pula bagi perkara-perkara yang diketahuinya itu memiliki batas akhir. Dulu aku tukang kuat kau Tuhan kini kau lalu punya lah. Tuhan iya Tuhan. Iya kilulah. Dan ilmu Tuhan terhadap berbagai perkara yang diketahuinya itu secara mendetail, tidak timbul dari keterpaksaan dan tidak pula dengan dalil-dalil. Kau kata tidak begitu? Dalam kitab Jami' Syair, kita tengah punah di tengah-tengah lautan samudera yang luas, pencelupkan jarum, kita angkat, maka ada tetesan tak akhir. Tetesan tak akhir itu tuh terdiaulai air laut, pasti air laut itu kurang satetes kan. Kita lepas bau sempurna air laut lah. Dapat aja. Celupkan angkat dengan jarumnya dia. Walaupun samudera yang tidak bertepi, kurang dia, kurang satetes kan. Jadi saudara, lalu ilmu Allah umpama, kau diumpamakan angkat. Dan macam samudera tadi ya, kurang setetes. Ilmu Allah tuh macam itulah, diangkat malah sampai apa kan bisa air kubik. Nah di atas itu lagi kubiknya. Aku lah bermiliar kubik lah dia barel, bermiliar barel. Ilmu Allah tuh setengah tetesnya dan berkurang. Kalau samudera tadi tercelupkan kata Bidawi dalam kitab Jami' Syair, agar kurang samudera tadi, kurang satetes di jarum kali. Kurang. Tapi kalau ilmu Allah takkan berkurang sebesar debunya dengan berkurang.
Dan dalil atas tetapnya sifat ilmu bagi Allah adalah adanya alam semesta. Karena bahwasanya orang yang melakukan sesuatu, ia tidak akan melakukannya kecuali apabila ia mengetahui terhadap sesuatu itu. Jadi, mana wak melimsi asing lah, wak pesawat atau awi. Tengok itu. Benar lah. Mana wak buat perahu masuk. Seseorang tak akan nak melakukan sesuatu. Yang sesuatu itu dia dah ilmu. Kita tengok kau lah lagi ada jatuh, ada tiang ada. Nyatau. Sengwe harus ada tiang. Oh dia jatuh, langit nyatau. Itu nggak betul. Dia jatuh, ada tiang ada. Dan susunannya yakni rangkaian dalil itu hendaknya Anda mengatakan apabila tidak terbukti yakni Allah bukan zat yang maha mengetahui, maka pasti Allah itu bodoh. Ada bersifat ilmu atau alimun. Dan seandainya Allah itu bodoh, maka pasti tertiadakan jauh darinya sifat kudrat dan sifat iradah. Pasti. Dan seandainya kedua sifat itu tertiadakan jauh darinya, maka tidak akan ada sesuatu pun dari alam semesta. Akan tetapi tidak adanya sesuatu pun dari alam semesta itu batal karena bahwasanya hal itu bertolak belakang dengan realitas dan kenyataan. Dan kita berjalan bahwa alam ini nyata adanya. Tuh dan kita berjalan. Rasa mau sebenarnya wajibnya. Maka batal perkara yang mengantarkan kepada hal itu, yakni tidak adanya sesuatu pun dari alam semesta, dan hal itu adalah tertiadakan kedua sifat itu, yakni sifat kudrat dan sifat iradah, berkehendak atau menetapkan. Dan tetaplah kedua sifat itu baginya karena bahwasanya zat yang berkehendak lagi berkuasa itu tidak boleh. Keadaannya mesti maha mengetahui, tidak boleh dia. Tidak tahu. Dalil macam ini menunjukkan bahwa apapun yang nak kita lakukan itu mesti awal pertama kalinya ilmu. Mesti nak berdagang ilmu dagang, nak tukang ilmu tukang. Yang tidak perlu ilmu lagi itu ada asal perlu ilmu dah so yang kena makan terus dia ada kau ilmu. Dan hal yang sesuai dalam menguraikan dalil ini, hendaknya Anda berkata, Allah itu tersifati dengan sifat ilmu. Sebab seandainya Allah tidak tersifati dengan sifat ilmu, maka pasti Allah tersifati dengan lawannya, yaitu bodoh. Kan tetapi tersifatinya Allah dengan lawannya sifat ilmu adalah mustahil. Sebab seandainya Allah tersifati dengan lawannya yaitu bodoh, maka pasti Allah tidak tersifati dengan sifat iradah karena kemustahilan menghendaki perkara yang tidak diketahui. Sinilah si kamu nak buat pesawat pasti tidak kita lakukan, pasti tidak. Kenapa dari mutawaid ini? Oh ya, beli makas sudah bersih. Dan seandainya Allah tidak tersifati dengan sifat iradah, berkehendak atau menetapkan, maka pasti Allah tidak tersifati dengan sifat kudrat. Ya, cuma nak menetapkan. Allah tak punya kuasa, punya gandengnya. Ta'aluk, taksir, itu dominannya rajonya itu ada dua. Rajonya satu kudrat, wakilnya iradah. Dua kok berfungsinya dalam ta'aluk taksir. Kalau ilmu hayat tadi meliputi kita kerucutkan lagi kecilnya ini. Sampai-sampai orang kan sekali tengoklah kalau ada kata aneh atau mungkin nyanyi begini macam nanti kalau aneh kau tidak sebut bahasa orang. Dan seandainya Allah tidak tersifati dengan sifat kudrat, maka pasti Allah tersifati dengan sifat lemah.
Dan seandainya Allah tersifati dengan sifat lemah, maka tidak akan wujud satu pun dari makhluk-makhluk. Dan hal itu adalah batal, tidak benar, karena disaksikan wujudnya dengan secara nyata, bahwa nyata adonya. Alam nyata adonya, atau tidak do. Maka perkara yang mengantarkan kepada hal tidak wujudnya sesuatu pun dari makhluk itu, yaitu tidak tersifatinya Allah Ta'ala dengan sifat kudrat adalah mustahil. Maka batal pula perkara yang mengantarkan kepada hal tidak tersifatinya Allah dengan sifat kudrat, yaitu tidak tersifatinya Allah dengan sifat iradah. Maka batal pula perkara yang mengantarkan kepada hal tidak tersifatnya Allah dengan sifat iradah itu, yaitu tidak tersifatnya Allah dengan sifat ilmu. Lagi kudrat iradah, lakat lagi itu pasti ilmu. Berkait dia bertaluk antara sifat kepada sifat. Dia itu kuasa, maka dibuat itu dia berkenal. Setiap dia berkenal, dia pasti punya ilmu. Setiap punya ilmu itu ya pastilah itu mampu sudah. Berkaitan empat dalam ta'alul ta'sir itu berkaitan. Kok disusunkanlah yang dominan dulu di atas, biarlah jadi pemimpin. Aku pemimpinnya kudrat, bukan hidup. Cantik dan sebenarnya sudah buat abasan bahasa ahli kerennya. Dan tetapkanlah tersifatinya Allah dengan sifat ilmu. Dan kesimpulan itu adalah yang dicari dalil. Dan apabila telah tetap bagi Allah bersifat ilmu, maka mustahil baginya bersifat bodoh atau loloh. Merupakan lawan daripada sifat ilmu. Dan yang lebih ringkas daripada dalil itu adalah hendaknya Anda berkata, Allah adalah yang maha melakukan perbuatan yang kokoh dengan sengaja dan bebas memilih tanpa paksaan. Kita gitu wajahnya. Allah adalah maha melakukan perbuatan apanya yang kokoh dengan kokoh wati kuasa dengan sengaja kena irodah bebas memilih dengan saja isu. Dan setiap perkara yang keadaannya seperti itu, maka wajib baginya tersifati dengan sifat ilmu. Maka Allah itu wajib baginya bersifat ilmu. Lalu jika dikatakan sesungguhnya dalil ini sesungguhnya hanyalah memberi faedah ilmu Allah dengan berbagai perkara yang jais, yang mungkin saja. Maka apa dalil atas ilmu Allah terhadap berbagai perkara yang wajib dan berbagai perkara yang mustahil? Dijawab pertanyaan itu dengan jawaban bahwasanya dalil untuk pertanyaan itu adalah dalil tidak butuhnya Allah kepada sesuatu yang menentukan. Karena bahwasanya seandainya Allah tidak mengetahui terhadap berbagai perkara yang wajib, Allah tuh sudah tahu kepada perkara yang wajib dan berbagai perkara yang mustahil, maka pasti Allah itu butuh kepada zat yang akan menyempurnakannya pasti. Maka mesti keberadaan Allah itu hadis baru. Maka Allah butuh kepada zat yang mengkhususkan. Dan sungguhlah terdahulu dalil tentang tidak butuhnya Allah kepada zat yang mengkhususkan. Jadi Allah itu memberi tanda dalam alam, yaitu ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah itu untuk dibaca. Hasil daripada baca itu supaya kita ketahui bahwa Allah itu benar-benar Tuhan. Yang nama Tuhan itu pasti kuasa, berkehendak, berilmu. Aku dijanjikan alam sekeliling kita kok. Namanya ayat kauniyah. Bukan yang di Quran itu. Ta'aluknya ke situ. Kepada siapa? Sifat kalam.
Kita tengok pula rentetan sifat kalam dibawa dewean. Sementara yang berfungsinya dalam kehidupan lo itu induknya adalah taluk taksir. Taluk taksir isinya 4. Putra irodat ilmu hayat. Sama basar, kisah, kalam dilalang. Ego yang bawa apa masuk dah dalam taksir. Kenapa? Sesudahnya di bawah. Yang dalam kehidupan kau yang paling berfungsi itu taluk taksir. Pengaku Tuhannya lo. Walaupun kalau kita gabungkan juga taluk taksir juga. Contoh sama dia tempat kisah. Dia bisa dengar di Mekah sana. Dia bisa dengar tu. Taluk siapa? Ngabung siapa? Sebenarnya. Bisa tak kita masuk ke dalam taksir? Bisa. Cuma lebih dominan untuk ilmu mata pelajaran bahwa dia pisahkan. Sama basar maksudnya kisah. Sebenarnya sama basar kalam. Saya setuju dah. Dalam taksir juga. Sebenarnya. Cuma kalau dah masuk dalam taksir kau, ilmu kita kan dah ngembang. Macam mana orang yang bisa mengalis ke Mekah tu? Itu Allah lah nantinya. Macam tu. Ini menyebut ni. Tahulah Allah nantinya. Dan jelas. Kalau kau dah Allah buka hijab. Maka dia tersikap. Dia bisa dengar. Dengar tu jauhnya tapi tak sama dengan kita. Pendengaran Allah dibagi kepada dia khusus. Dia tidak ada galau. Jadi lebih paham. Sebenarnya makni itu galau 1-7 tu. Salutasi. Habis itu. Sebenarnya setuju tak? Salutasi ya galau. Dapur batas dengan 4. 4 tu pun ilmu dan hayat di kebelakangkan. Yang paling maju tu ketua kudrat, wakil iradah. Dua tu lah. Dia tergantung kudrat kepada Allah. Kalau yo tak. Ilmu sebut dah. Hayat sebut dah. Orang lain yo masuk dah. Perannya kuat. Maka dia di bawah paling. Berarti masih tinggi peran ilmu daripada hidup. Kalau di sekolah bukan saya membedakan. Oh, maksudnya tatanan daripada pembelajaran. Kudrat dia kan. Kalau nak cerita tak siap sebenarnya, no, sampai 7 tak siap kan, no. Itu. Allah tu hidup mana dia Kalau orang lain dah tak apa. Itu itu lagi. Karena dah tekan nyebutnya kalau kontrak asas real kita sebutkan. Kau saya membuat itu. Real sebut. Pada ini belajar mengajar. Terus kita masuk sifat yang ke-10 wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat hayat hidup. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. التحيات والتكبيرات والتوبة والصيغة والصلاة والسلام إلى زينها الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم yang tiga terdengar kepada kedua orang tua kita, pada seluruh keluarga kita dan mudah meninggal atau masjid, dan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan kepada orang yang kita makan haknya sengaja maupun yang tidak sengaja. Ila zinnya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna wa liakhwanina wa liashabina wa man ahabbana fika wa liman ahsana ilana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa man lahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم حدودنا وسلم معرفتنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.